Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fahuwa yawma tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa ta'zimin. Fasabbihu rabbakum fihi wa'azzimuhu wa tubu ila Allahi taubatan nasuha wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Idul Fitri Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian tentu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memiliki kesempurnaan pada seluruh nama-nama maupun pada seluruh sifat-sifatnya. Kita memujinya, memohon pertolongannya, serta hanya memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan diri-diri kita serta atas kejelekan amalan perbuatan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan juga untuk orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini, tentu khatib senantiasa berwasiat, baik itu kepada diri khatib pribadi khususnya maupun kepada para jemaah sekalian pada umumnya. Marilah kita senantiasa untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian semua, dan sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah yaitu bekal takwa kepadanya. Kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita tentu memiliki rasa bersyukur dan juga bersedih. Dan itulah kalimat yang tepat untuk mewakili suasana hati kita semua pada pagi hari ini. Bulan yang dimana kaum muslimin begitu mudah untuk melakukan ketaatan. Hari-hari yang dimana orang-orang berlomba-lomba melakukan berbagai macam bentuk amal kebaikan. Waktu di mana orang-orang begitu termotivasi untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Waktu yang dimana dua amalan utama, yaitu ibadah puasa dan ibadah salat saling beriringan. Itulah bulan musim semi amalan ketaatan yang Allah mudahkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Namun
Kini tiba saatnya kita berpisah kembali dengan bulan yang penuh kemuliaan tersebut, bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bahkan saking luasnya pintu pengampunan bagi para hambanya di bulan Ramadan. Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, siapa saja yang tidak mendapati pengampunan pada bulan Ramadan, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bersedih karena berpisah dengan bulan Ramadan yang mulia, dan masing-masing di antara kita pun tidak mengetahui apakah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya atau tidak. Dan tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian, namun di sisi lain kita juga tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, saat banyak saudara-saudara kita yang terbaring lemas karena sakit, tapi Allah berikan kesehatan kepada kita. Hari ini saat banyak orang kelaparan karena tidak ada makanan, alhamdulillah, Allah berikan kepada kita rizki yang cukup dan kelapangan. Hari ini ada saat-saat ada saudara muslim kita di Palestina, di Uighur ataupun di negeri-negeri lainnya yang mereka sedang dianiaya. Bahkan sanak keluarga mereka ada yang menjadi korban jiwa. Rumah-rumah hancur berantakan tak tertata. Namun hari ini Allah berikan kepada kita nikmat damai dan nikmat aman sentosa. Sehingga dengan nikmat Allah inilah kita dapat berkumpul bersama dengan sanak saudara kita untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri yang penuh bahagia. Demi Allah jemaah, ini adalah nikmat yang sangat agung, di mana tidak semua orang dapat merasakan apa yang kita rasakan dan dapatkan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang senantiasa orang-orang mukmin rindu kepadanya. Bulan yang senantiasa kita berharap dapat berjumpa dengannya. Yang dimana datangnya hanyalah dalam rentang waktu 1 bulan saja. Namun kini kita harus kembali berpisah dengan bulan yang penuh ampunan dan keberkahan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir terdengar berkumandang di seantero penjuru negeri-negeri kaum muslimin. Tanda bahwasannya kita telah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan merupakan tanda kemenangan dan kebahagiaan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sungguh, inilah salah satu kebahagiaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu akan merasakan 2 kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka, yaitu kebahagiaan baik itu ketika berbuka puasa maupun ketika di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berbahagia karena keutamaan dan karunia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah orang-orang mukmin itu senantiasa bergembira, dan itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia yang dimiliki. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita semuanya telah mengetahui bahwasannya Idul Fitri artinya adalah kembali berbuka. Berbuka setelah 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun." As-saumu adalah hari ketika orang-orang berpuasa, dan hari Idul Fitri adalah hari ketika orang-orang berbuka. Maka pada hari raya Idul Fitri kali ini, selain kita berbuka dari puasa kita selama di bulan Ramadan, mari kita buka hidup kita dengan lembaran baru. Kemudian kita isi lembaran baru itu dengan catatan amalan-amalan kebaikan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, di hari raya Idul Fitri yang berbahagia ini, sesungguhnya kita telah mendapatkan banyak sekali berbagai pelajaran dari ibadah-ibadah yang telah kita jalani selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Pelajaran yang pertama, kita bisa mendapatkan pelajaran dari ibadah puasa yang telah kita jalani, di mana kita mendapatkan pelajaran bahwa diri kita tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah ikhlas dan muraqabah, selayaknya seperti orang yang sedang berpuasa, yang dimana tidak ada yang mengetahui ibadah puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Selalu hadir dalam diri orang yang berpuasa itu sifat muraqabah, yaitu sikap di mana seorang muslim selalu merasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, walau dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala dan dirinya yakin Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dirinya, sehingga kemudian lahirlah keikhlasan dalam dirinya. Kemudian perlu kita ketahui bahwa setiap ibadah yang diniatkan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala serta patuh dan sesuai terhadap tuntunan Allah dan Rasulnya, maka sungguh ini merupakan pertanda diterimanya amal ibadah seorang hamba. Dan ketahuilah bahwasannya hidup kita, mati kita, ibadah-ibadah kita, pada hakikatnya semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari bulan Ramadan, yaitu kita bisa mendapatkan pelajaran dari puasa Ramadan bahwasannya dengan berpuasa kita dapat menahan diri kita dari berbagai macam kesenangan duniawi. Orang-orang yang berkecukupan harta akan semakin tahu dan sadar bahwasannya dirinya telah diberikan nikmat begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan fakir miskin yang dimana mereka sering merasakan rasa lapar, bahkan terkadang tidak makan. Oleh sebab itu, maka dengan berpuasa seorang dapat merasakan bagaimana rasa lapar dan dahaga sebagaimana yang dialami atau dirasakan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lamu bih." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah beriman kepadaku seorang yang tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangganya tidur dalam kondisi kelaparan. Maka dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, seolah-olah beliau mengisyaratkan, memerintahkan kita untuk peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita dalam kondisi senang-senang, kita dalam kondisi kenyang, sementara orang sekitar kita dalam kondisi kesusahan dan kelaparan. Maka sungguh di antara hasilnya dari pelajaran berpuasa di bulan Ramadan itu, dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kecukupan harta, mereka akan gemar berbagi, gemar bersedekah, dan gemar membantu kepada orang-orang yang tidak mampu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari bulan Ramadan adalah yaitu menjadi seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan saja, namun tentunya tetap menjaga ibadah-ibadahnya di bulan-bulan selain bulan Ramadan juga. Menjaga salat 5 waktunya dan menjaga ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga tidak ada istilah yang namanya muslim-musiman di dalam diri kita. Sungguh ada kalimat menarik yang dapat menyadarkan kita akan hal ini. Disebutkan oleh salah seorang, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah manusia yang rabbani,
Jangan menjadi manusia robani. Jangan menjadi manusia yang ramadhani. Maksudnya adalah jadilah hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan apapun, dan janganlah menjadi hamba yang hanya taat beribadah kepada Allah ketika di bulan Ramadan saja. Marilah kita contoh para ulama terdahulu. Sebagian ulama sampai-sampai mereka mengatakan, para ulama terdahulu itu mereka biasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sisanya mereka gunakan untuk memperbanyak memohon agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sampai mati. Bukan hanya beribadah di bulan Ramadan saja, namun Allah memerintahkan kita untuk beribadah sampai diri kita dimasukkan ke liang lubur kita. Bukan hanya terbatas di bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Rabbmu dan ibadahilah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari bulan Ramadan adalah yaitu menjadikan mudahnya hati kita untuk dapat bersedekah atau membantu orang-orang yang tidak mampu. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Disebutkan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan melebihi kedermawanannya di hari-hari selain bulan Ramadan. Maka hadis tersebut menunjukkan bahwasannya pada bulan Ramadan itu kita telah diajarkan untuk bersedekah, untuk merelakan harta kita untuk meringankan beban orang lain, baik itu di bulan Ramadan maupun di hari-hari selain bulan Ramadan. Karena sesungguhnya di antara salah satu tanda diterimanya amal ibadah seorang hamba adalah tatkala dapat melakukan ketaatan yang selanjutnya. Di dalam sebuah hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan khutbah hari raya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Tasaddaqu ashabi." Bersedekahlah kalian wahai para sahabatku, karena sedekah adalah ibadah yang sangat mulia dan memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya setiap orang pada hari kiamat kelak akan berada di bawah naungan sedekahnya. Kita semuanya mengetahui bahwasannya ketika kita sudah berada di akhirat, tatkala matahari hanya berjarak 1 mil dari kepala kita, tatkala manusia kepanasan bercucuran keringat, maka orang-orang yang rajin bersedekah, ia berada di bawah naungan sedekahnya. Terutama para wanita. Nabi SAW tatkala di hari raya Idul Fitri, beliau SAW bersama sahabatnya yaitu Bilal bin Rabah berjalan menuju saf-saf para wanita, dan Nabi SAW pun memberikan nasihat khusus kepada para wanita, yaitu untuk memperbanyak sedekahnya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna."
wahai para wanita, perbanyaklah bersedekah. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Sungguh aku melihat bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kalangan kaum wanita. Qalu lima ya Rasulullah. Para sahabat ketika itu yang mendengar hal ini langsung bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bi kufrihinna. Itu disebabkan karena kekufuran mereka. Qila yakfurna billah. Para sahabat ketika itu ada yang bertanya, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Tidak, mereka tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka kufur kepada suaminya, tidak taat terhadap suaminya, dan mereka mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh para wanita untuk memperbanyak bersedekah, karena dengan sedekah itulah yang akan menyelamatkan mereka dari panasnya siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak bisa bersedekah dengan separuh kurma, maka cukuplah dengan bertutur kata yang baik. Oleh karenanya, para kaum muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk takwa seorang istri, seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada suaminya. Apabila kita pernah mendengar surga seorang anak ada pada telapak kaki ibunya, maka surganya seorang istri ada pada telapak kaki suaminya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan yang telah kita lalui. Semoga Ramadan di tahun ini dapat menjadikan diri-diri kita menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang lebih bertakwa, dan menjadi insan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan diri-diri kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah menjalankan ibadah-ibadah kita meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita semua di bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa wahhid sufufahum wa ajmi' kalimatahum 'alal haqq wa aqsir shawkatal zalimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, dan terimalah amal ibadah kami. Maafkanlah segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal puasa kami ya Allah. Jadikanlah puasa kami amalan yang penuh keimanan dan berharap pahala dari-Mu ya Allah, sehingga Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami semuanya sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di masjid ini, kumpulkanlah kami di surga-Mu nanti. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.